Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda di sore hari ini? Senang sekali kami hadir kembali menjumpai Anda dalam program Sumatera Utara hari ini, edisi Rabu 10 Juli 2024. Bergabunglah bersama saya, Muhammad Azril Nasution. Dan saya Putri Rahmadani Zain. Sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda, dan berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, di informasi yang pertama, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Hadi Djahjanto menyebutkan ada 17 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang diduga terlibat judi online. Hadi juga menyebutkan dalam data yang diterimanya untuk nilai transaksi judi online bervariasi mulai dari 300 hingga 400 ribu rupiah. Hal tersebut disampaikan ketika melakukan kunjungan kerjanya dalam rangka rapat koordinasi kesiapan penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2024 di wilayah Sumatera Utara, khususnya di Kota Medan pada Selasa siang. Hadi mengungkapkan setidaknya ada 17 yang diduga merupakan pegawai KPK yang ikut bermain judi online. Untuk temuan tersebut, pihaknya telah melakukan pengecekan terkait 17 pegawai tersebut. Namun setelah dilakukan pengecekan, belasan pegawai KPK itu sudah tidak bekerja lagi. Pegawai yang dimaksud meliputi sopir hingga pegawai urusan dalam KPK. Hadi menjelaskan nilai transaksi pegawai KPK yang bermain judi online itu bervariasi, kisaran nilai transaksinya 300 hingga 400 ribu rupiah. Pegawai KPK yang terlibat judi online ini baru dalam tahap coba-coba. Hal tersebut juga tergambar dari frekuensi mereka bermain dan besaran transaksi yang mereka lakukan di situs maupun aplikasi judi online. Yang kita cek, pegawai KPK tersebut sudah tidak bekerja di KPK. Di antaranya supir, kemudian pegawai urusan dalam, dan mereka sudah tidak ke situ. Namun kemarin kami sudah bertemu dengan Ketua KPK dan berkomitmen apabila memang itu adalah pegawai KPK akan tindakan disiplin dengan tegas. Namun sampai sejauh ini mereka kebanyakan sudah tidak ada di KPK. Pemirsa, Pangdam 1 Bukit Barisan menegaskan siap mendukung kepolisian dalam mengusut tuntas dugaan keterlibatan oknum TNI dalam kasus pembakaran rumah wartawan di Kabupaten Karo. Polda Sumatera Utara telah mengungkapkan kebakaran rumah wartawan yang menewaskan 4 orang di Kabupaten Karo merupakan tindak kejahatan dengan sengaja dibakar. Saat ini Polda Sumut telah mengamankan 2 orang eksekutor dan menetapkan Ras 37 tahun dan YT 36 tahun sebagai tersangka. Salah seorang pelaku dihadiahi timah panas karena melawan saat dibekuk polisi. Pangdam 1 Bukit Barisan Maijen TNI Muhammad Hasan saat konferensi pers mendampingi Kapolda Sumut Mapolres Tanah Karo kembali menegaskan siap mendukung kepolisian jika ada oknum TNI yang terlibat dalam kasus pembakaran rumah wartawan dan akan ditindak sesuai hukum yang berlaku. TNI khususnya dalam hal ini Kodam 1 Bukit Barisan, karena kemarin dalam pemberitaan selalu dikaitkan ya, pada siang hari ini kita semua sudah mendengar penjelasan dari Bapak Kapolda. Kita dukung penuh, kami menyatakan dukungan penuh langkah-langkah selanjutnya yang akan ditindaklanjuti oleh Polda. Jadi mungkin itu yang perlu kami sampaikan. Terima kasih. Pemirsa, Bebas Ginting ditetapkan sebagai tersangka pembakaran rumah wartawan Tribrata TV oleh Polres Tanah Karo. Bebas Ginting diketahui pernah menjadi Ketua AMPI Tanah Karo hingga tahun 2021. Ketua DPD AMPI Sumatera Utara David Luther menjelaskan jika Bebas Ginting sejak tahun 2021 sudah tidak aktif di Ormas dan tidak memperbaharui status keanggotaannya baik di AMPI Sumut maupun AMPI Tanah Karo. Pada tahun 2022, AMPI Sumut telah menunjuk pelaksana tugas Ketua AMPI Sumut dan Bebas Ginting telah tidak tercatat sebagai kader Ormas. Mengenai pendampingan hukum, AMPI Sumut telah melakukan rapat dengan AMPI Tanah Karo dan menyerahkan seluruh proses hukum kepada pihak kepolisian. Diketahui Polres Tanah Karo menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus pembakaran rumah wartawan Tribrata TV Sempurna Pasaribu. Bebas Ginting diduga juga disebut-sebut merupakan dalang yang merencanakan aksi yang menewaskan Sempurna dan juga keluarga.
Kita kemarin sudah melakukan rapat terkait DPD Apitena Karo. Untuk itu kita proses hukum harus tetap berjalan. Apapun namanya di negara kita ini negara hukum, proses hukum harus kita junjung tinggi dan siapapun yang melakukan kesalahan atau pelanggaran kita serahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat Kabupaten Langkat kemarin memvonis bebas ex-Bupati Langkat terbit rencana perangin-angin dalam kasus tindak pidana perdagangan orang. Persidangan yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Antrian Syah digelar kemarin siang berjalan dengan tertib dan kondusif. Istri terdakwa Tio Rita Beru Surbakti yang hadir di dalam ruang sidang tampak cemas selama Majelis Hakim membacakan pertimbangan untuk memvonis terdakwa terbit rencana perangin-angin. Dalam pertimbangan yang dibacakan oleh Majelis Hakim menegaskan, jika semua dakwaan jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Langkat yang didakwakan keterbit rencana tidak terbukti secara sah. Majelis Hakim menolak keseluruhan dakwaan jaksa usai mendengar semua keterangan saksi selama persidangan. Saksi tidak ada menyebutkan keterlibatan atau keterkaitan terdakwa. Kemudian Majelis Hakim mengatakan memulihkan hak-hak terdakwa dan menyatakan permohonan restitusi tidak dapat diterima. Sementara itu barang bukti tanah dan bangunan pabrik kelapa sawit PT Dewa Rencana Perangin-Angin di Desa Raja Tengah Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat dikembalikan ke terdakwa. Usai mendengarkan vonis Majelis Hakim, spontan terdakwa terbit rencana langsung bersujud dan istri terdakwa Tio Rita Beru Surbakti menangis histeris atas vonis yang dibacakan Majelis Hakim. Sebelumnya terdakwa terbit rencana perangin-angin dituntut jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Langkat selama 14 tahun penjara dalam kasus TPPO. Tidak hanya 14 tahun penjara, terdakwa terbit juga didenda 500 juta rupiah atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Selain itu membebankan kepada terdakwa biaya restitusi sebesar 2,3 miliar rupiah kepada korban atau ahli warisnya. Jika terdakwa tidak mampu membayar, paling lama 14 hari setelah putusan pengadilan dan berkekuatan hukum tetap, maka diganti dengan pidana kurungan penjara selama 1 tahun penjara. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Seorang warga diduga salah satu pemilik toko di Jalan Krakatau Medan mengamuk sambil mengeluarkan kata-kata yang tak pantas kepada petugas Dinas Perhubungan Kota Medan. Keributan ini diduga ditenggarai permasalahan parkir berlangganan. Aksi warga mengamuk kepada petugas Dinas Perhubungan Kota Medan viral dan menjadi pusat perhatian warga. Berawal dari petugas Dinas Perhubungan meminta kepada warga pemilik mobil yang parkir di objek retribusi untuk memindahkan kendaraannya dari Jalan Krakatau Medan karena tidak memiliki stiker berlangganan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Medan. Sikap petugas tersebut diduga menyinggung warga yang diduga pemilik toko yang langsung mengamuk sambil mengeluarkan kata-kata tak pantas. Beruntung keributan antara petugas dan warga berhasil dilerai hingga keributan tidak meluas. Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan Iswar Lubis membenarkan adanya protes warga terhadap petugas Dishub yang tengah melakukan tugasnya menertibkan perparkiran di Kota Medan. Menurutnya setiap kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 yang berada di objek retribusi parkir wajib memiliki stiker parkir berlangganan. Seluruh yang menggunakan fasilitas yang merupakan objek retribusi wajib melakukan pembayaran parkir. Sistem pembayaran parkir yang berlaku hari ini adalah sistem pembayaran dengan sistem berlangganan, yaitu sekali setahun. Mengaku telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait biaya parkir berlangganan tersebut. Namun kenyataannya masih ada masyarakat yang menolak kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Kota Medan. Pemirsa, seorang pria mencoba kabur dari rumah tahanan Lembaga Pemasyarakatan kelas 3 Kota Pinang dengan cara melukai petugas lapas. Terpidana yang dijatuhi hukuman 3 tahun 6 bulan akibat penyalahgunaan narkoba tersebut nekat melarikan diri dengan cara berpura-pura ingin menemui pegawai dan
Damping merasa curiga petugas Damping tidak mengizinkan, namun tersangka yang merupakan warga desa Beringin Jaya, Kecamatan Torgamba tersebut langsung mendobrak dan menyiramkan air cabai hingga mengenai mata petugas. Melihat rekannya terluka, petugas lain memberikan perlawanan terhadap tersangka. Bukannya menyerah, tersangka malah mengeluarkan sajam yang terbuat dari sikat gigi dan langsung menusukkan ke petugas sehingga terjadi pergumulan yang membuat sajam tersangka tertusuk ke pahaknya sendiri. Kalapas kelas 3 Kota Pinang Edison Tampu Bolon menjelaskan bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu yang mana sebagian petugas ada yang melaksanakan ibadah gereja sehingga yang piket dan penjagaan lebih kurang dari 6 orang. Sesudah mereka mendobrak pintu dengan pintu 3 dengan alasan mau jumpai pegawai sama Tamping, tapi Tamping tidak mengizinkan, tapi disorong mereka terus. Sudah disorong baru didobrak pintu utama. Udah pintu utama masuk mereka pintu utama karena dilihat petugas aneh, lalu dia mencegah, memeluk. Ketiga itu waktu pas mau dipeluk, datang saudara ini Citizen ini, diambil air cabai disiram sama petugas dan petugas saya P2U Kevin Damanik mengenai matanya air cabai. Akibat luka di paha dan kepala tersangka ARN alias Tison sempat mendapat perawatan di rumah sakit daerah Labusel. Pemirsa, beragam informasi menarik dan aktual lainnya akan hadir usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Indonesia membentuk Forum Kolaborasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau Gakumdu untuk mewujudkan pemilihan kepala daerah yang jujur dan adil. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Indonesia Hadi Cahyanto memimpin langsung Forum Kolaborasi Sentra Gakumdu di Medan kemarin. Forum ini bertujuan untuk mewujudkan pemilihan kepala daerah yang jujur dan adil. Turut hadir dalam kegiatan tersebut adalah Kepala Kejati Sumatera Utara, Pangdam 1 Bukit Barisan, Kapolda Sumatera Utara, Bawaslu dan Forkopimda Sumatera Utara. Di dalam forum Gakumdu yang dihadiri Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menyampaikan kolaborasi Gakumdu yang melibatkan Bawaslu, Polri, dan Kejaksaan Wilayah Sumatera Utara adalah langkah penting dalam memastikan pilkada berjalan dengan jujur dan adil sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hadi menegaskan seluruh stakeholder terkait dapat berpartisipasi dalam upaya mencegah dan mengurangi potensi pelanggaran pemilu berdasarkan indeks kerawanan yang telah ditetapkan. Forum ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk menyamakan persepsi dan strategi dalam menghadapi tantangan dalam penyelenggaraan pilkada serentak di Sumatera Utara. Hadi berharap kepada sentra Gakumdu dapat menjalankan tugas pokoknya. Pak Hadi sudah menyaksikan saudara kami sudah kami tempat pemilu atau pemilihan. Berikan penekanan kepada sentra Gakumdu, diantaranya yang pertama adalah terapkan langkah preventif dan kehati-hatian dalam melakukan penegakan hukum terkait pilkada di seluruh wilayah, terutama adalah pada daerah dengan potensi kerawanan tinggi. Yang kedua adalah kita terus meningkatkan literasi kepada pemilih dalam menggunakan hak pilihnya. Dan yang ketiga yang saya sampaikan tadi adalah kenali karakteristik potensi kerawanan masing-masing daerah dan tentukan mekanisme pencegahan serta pengawasan yang tepat. Pemilu atau pemilihan. Sementara itu, pemirsa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan aparatur sipil negara harus tetap menjaga netralitas saat penyelenggaraan pilkada serentak pada November mendatang. Hal tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian usai menjadi pembicara pada rapat koordinasi kesiapan penyelenggaraan pilkada serentak di Medan kemarin. Tito menegaskan aparatur sipil negara harus tetap netral dan tidak melakukan politik praktis dengan ikut mendukung calon kepala daerah yang berkompetisi pada pemilu serentak November mendatang. Diketahui Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution akan mengikuti kontestasi Pilgubsu pada November mendatang.
Hal ini dikhawatirkan para ASN berpihak kepada petahana dan tidak berlaku netral. Tito pun menambahkan aturan tersebut telah tertuang pada Undang-Undang Pemilu sehingga para ASN yang tidak mengindahkan akan dikenakan sanksi administrasi tergantung pelanggaran yang dilakukan para ASN tersebut. Selain itu, Tito juga menyebutkan meski diminta untuk menjaga netralitas para ASN berbeda dengan TNI Polri yang tidak memiliki hak suara. Teman-teman ASN ini berbeda dengan teman-teman TNI Polri. Kalau teman-teman TNI dan Polri tidak memiliki hak pilih. Kalau teman-teman ASN, mereka memiliki hak pilih. Nah, sehingga dalam aturan undang-undang, baik pilkada maupun undang-undang pemilu nomor 7 2017, rekan-rekan ASN diperbolehkan, saya katakan ya, diperbolehkan hadir pada saat kampanye. Pemirsa, pejabat Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni mendapat apresiasi dari Menteri Dalam Negeri dalam hal menuntaskan dana Pilkada 2024. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengatakan Agus Fatoni telah mampu menuntaskan persoalan dana dan realisasi naskah perjanjian hibah daerah 100% terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. Hal ini diungkapkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat rapat koordinasi kesiapan penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024 di Medan kemarin. Sebagaimana diketahui, pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah mengalokasikan dana hibah tersebut antara lain kepada KPU sebesar 705 miliar rupiah, Bawaslu 223 miliar, Polri 49 miliar, dan TNI 22 miliar rupiah. Mendagri mengatakan tugas pemerintah khususnya pemerintah daerah dalam pilkada serentak adalah menyiapkan anggaran agar pilkada serentak terlaksana dengan sukses. Selain itu, Pemda juga diminta untuk membantu memfasilitasi keperluan lainnya seperti gudang, kantor, ataupun distribusi logistik. Menteri Dalam Negeri juga menyebut bahwa Provinsi Sumatera Utara merupakan wilayah dengan jumlah data penduduk potensial pemilih pemilu tertinggi di Sumatera Utara, yaitu 11 juta jiwa. 5 daerah. Aparatur sipil negara KSN independen, kemudian ada Bawaslu dan Kemendagri. Kita tangani tahun lalu dan kita melakukan juga revisi untuk memperkuat komitmen itu sudah membawa warna tersendiri. Pemirsa, Partai Keadilan Sejahtera PKS menggelar tahap wawancara kepada para bakal calon kepala daerah jelang Pilkada 2024. Dalam sesi wawancara tersebut, mantan Wali Kota Medan ke-15 Rahutman Harahap ikut dalam sesi tersebut. Dalam sesi wawancara yang diselenggarakan di salah satu ballroom di Kota Medan, selain mantan Wali Kota ke-15 yang hadir dalam sesi tersebut, terdapat juga nama Profesor Rida dan bakal calon wali kota yang berasal dari Kota Binjai. Diketahui sejumlah nama masuk dalam bursa calon wali kota Medan, diantaranya pasangan Riko Waas dan Zakiyudin Harahap yang diusung oleh Partai Nasdem dan Gerindra, Rahutman Harahap serta Profesor Rida yang merupakan seorang akademisi. Ketua Tim Penjaringan Canada Kota Medan, PKS Sumut, Mustafa mengatakan untuk bakal calon wali kota Medan Rahutman Harahap, sesi wawancara atau fit and proper test sendiri berjalan selama hampir 1 jam. Dan dari hasil hari ini saya rasa cukup banyak hal-hal yang menonjol dari Pak Rahutman yang saya kira salah satu potensi yang cukup baik untuk jadi salah satu kandidat di Medan. Untuk Medan 2, Pak Rahutman, ya, Pak Rahutman dan ada Profesor Rida. Sementara itu, mantan kader Nasdem Rahutman Harahap mengaku telah mundur dari Partai Besutan Surya Paloh dan telah mengembalikan kartu tanda anggota. Rahutman juga telah menyiapkan wakil yang juga merupakan kader Partai Keadilan Sejahtera. Ya, pemirsa, memasuki minggu kedua pelaksanaan pendataan dan e-coklit petugas Pantarlih di lapangan, Panitia Pemilihan Kecamatan PPK Rantau Selatan melakukan rapat evaluasi kinerja mingguan bersama PPS Kelurahan di Aula Kantor Camat Rantau Selatan, Labuhan Batu kemarin.
Panitia Pemilihan Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu melakukan rapat evaluasi dan koordinasi dalam pencapaian kinerja Pantarlih bersama Panitia Pemungut Suara sekecamatan Rantau Selatan. Dalam rapat koordinasi diungkapkan pencapaian progres presentase e-coklit yang dilakukan petugas Pantarlih terhadap 9 kelurahan. Sekecamatan Rantau Selatan memasuki minggu kedua sudah mencapai 53% yang telah dilakukan pendataan. Ketua PPK Kecamatan Rantau Selatan Muhammad Alam Wardari Tonga dalam rapat evaluasi kerja dengan PPS meminta petugas Pantarlih untuk bekerja secara maksimal serta melakukan pendampingan dalam melakukan pencoklitan sehingga target di minggu ketiga bisa rampung 100% dan minggu keempat petugas Pantarlih sudah bisa mengerjakan laporan dan menyerahkan hasil laporan kerjanya kepada PPS di kelurahan. Sudah selesai di aplikasi. Itu kan ada di TPS 3. Diberatkan agar di minggu terakhir pekerjaan ini dapat lebih ringan dilaksanakan oleh Pantarlih hanya untuk mengerjakan laporan saja. Kita target 3 minggu itu sudah selesai lah pencoklitan di Rantau Selatan. Pemirsa, kami ajak Anda ke sorotan lainnya. Ribuan kader Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu Jaya Sumatera Utara tumpah ruah di lapangan Astaka Jalan Pancing Medan guna mengikuti acara pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Daerah Grip Jaya Sumut masa bakti 2024-2029. Pelantikan DPD Grip Jaya Sumut periode 2024-2029 dihadiri Forkopimda belasan ribu kader Ormas Grip Jaya dari seluruh kabupaten kota sesumut, perwakilan dari sejumlah DPD Grip Jaya se-Indonesia dan Ormas lainnya seperti Pemuda Pancasila serta Pemuda Pancamarga. Dalam sambutannya, Ketua Panitia yang juga Wakil Ketua DPD Grip Jaya Sumut, Bobi Oktavianus Zulkarnain, menyebutkan pelantikan tersebut dihadiri sekitar 15.000 kader Grip Jaya yang berasal dari kabupaten kota di Sumatera Utara. Pelantikan pengurus DPD Grip Jaya Sumut periode 2024-2029 dilakukan oleh Ketua Umum DPP Grip Jaya Hercules Rosario de Marsal yang didampingi Sekretaris Jenderal Zulfikar yang ditandai dengan penyerahan bendera Pataka kepada Ketua DPD Grip Jaya Sumut Samsul Tarigan. Pengurus DPD Grip Jaya Sumut periode 2024-2029 yang dilantik yakni Ketua Samsul Tarigan, Sekretaris Rukun Sembiring serta Bendahara Jaman Ginting. Satu penasehat DPD Grip Jaya Sumut Suwarno yang juga Dirut PUD Pasar Kota Medan. Usai dilantik, Ketua DPD Grip Jaya Sumut Samsul Tarigan menyampaikan tekadnya untuk dapat membesarkan Grip Jaya di Sumatera Utara dan membuat Ormas Grip Jaya diterima oleh masyarakat. Ia mengajak kader Grip Jaya di Sumut untuk bersinergi dengan pemerintah, TNI Polri untuk kemajuan Sumatera Utara. Seluruh pindah. Jadi saya bicara sekali lagi, seluruh Grip terkhusus Sumatera Utara bersinergilah dengan bapak-bapak kepolisian dan bapak TNI membangun Sumatera maju, Sumatera bersinergi, Sumatera pintar, jauh dari narkoba. Jadi saya belum pernah berpidato seperti kayak gini, tapi saya mengucapkan sekali lagi seluruh DPC, PAC, ranting di Sumatera Utara, saya mengucapkan ribuan terima kasih telah membesarkan dan membuat lapangan Astaka ini menjadi Grip, seluruh Grip. Sementara itu, Ketua Umum DPP Grip Jaya Hercules Rosario de Marsal dalam sambutannya mengatakan Grip Jaya dibentuk dari masyarakat dan harus kembali ke masyarakat. Karena itu ia mengajak DPD Grip Jaya Sumut harus kompak dan bersinergi dengan pemerintah, tokoh agama, TNI Polri dan semua yang ada dalam tubuh Ormas ini harus patuh dan menghormati hukum serta menjadikannya hukum Panglima tertinggi. Hukum ada Panglima tertinggi. Kita berantas mafia hukum. Kita berantas mafia tanah. Setuju? Kita berantas koruptor. Setuju? Karena Grip ini adalah salah satu pemenang Pilpres. Benar tidak?
adalah salah satu. GRIP ini adalah pemenang Pilpres. Acara pelantikan ini juga diisi dengan pemberian santunan kepada 1.000 anak yatim piatu dan diakhiri dengan acara hiburan. 2024 perihal penting mengingat 10 Desa Parlabian, Kecamatan Kampung Rakyat, Labuhan Batu Selatan melaksanakan tradisi gunungan untuk mengisi Tahun Baru Islam. Dan buah-buahan yang merupakan hasil pertanian masyarakat Desa Parlabian pada Selasa sore. Acara gunungan ini merupakan salah satu tradisi etnis Jawa di saat Tahun Baru Islam, di mana sebelum diperebutkan gunungan terlebih dahulu dilakukan kirap, yaitu berjalan kaki mengelilingi desa membawa gunungan yang diiringi dengan drum band dan sepeda hias anak-anak yang duduk di bangku sekolah dasar yang berakhir di masjid desa. Seorang warga Rosidah Tanjung mengatakan sayuran yang ada merupakan hasil dari rebutan gunungan untuk mengambil berkah dan acara tersebut diadakan setiap tahun. Sedangkan tujuan acara gunungan sendiri sebagai peningkatan silaturahmi antar desa dan juga dusun. Tujuannya ya untuk meningkatkan silaturahmi antar desa, antara persaudaraannya kan Pak. Kepala Desa Parlabian Muhammad Juhrim juga menyampaikan acara gunungan merupakan untuk mengisi Tahun Baru Islam yang rutin setiap tahun diadakan. Acara ini juga untuk membangkitkan semangat masyarakat memperingati Tahun Baru Islam. Untuk isi gunungan sendiri, sebagian hasil dari bumi Desa Parlabian yang sesuai program pemerintah tentang Hampang Jadi, ada masyarakat yang menanam dan hasilnya dibeli desa yang bertujuan sebagai ungkapan rasa syukur bagi masyarakat untuk kehidupan yang layak dan hasil tani yang berlimpah. Gunungan itu sebenarnya ini hasil sebagian besar itu hasil dari bumi dari Kampung Parlabian, karena memang kita sesuai dengan program pemerintah tentang Hampang. Ini ada masyarakat yang udah menanam, itulah yang kita beli dari masyarakat sebagian. Tujuannya sebenarnya ada ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bersyukur ada masyarakat diberikan kehidupan yang layak dan pertanian kita mudah-mudahan berhasil ternyata ya. Masyarakat Desa Parlabian berharap semoga hasil pertanian di tahun depan lebih melimpah ruah. Pemirsa, informasi dari Pasar Porsche akan hadir usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Ya pemirsa, zona aman sekolah dan zebra cross masih menjadi fokus perhatian petugas Satuan Lalu Lintas Polres Nias di hari kedua tahun pelajaran baru guna memastikan rambut tersebut dapat mendukung pengguna jalan raya saling memahami demi keselamatan bersama. Terdapat beberapa zona aman sekolah yang telah dipasang zebra cross, yakni tempat penyeberangan khusus bagi pejalan kaki dipastikan petugas sudah dimanfaatkan sebagaimana fungsinya. Penjagaan serta pengaturan lalu lintas di titik tersebut juga dalam rangka sosialisasi ketaatan dan ketertiban berlalu lintas bagi pengguna jalan baik pejalan kaki maupun pengendara. Sejauh ini belum ada terjadi gangguan yang berarti, utamanya kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Nias pada awal tahun pelajaran baru. Namun melalui koordinasi pihak Satuan Pendidikan telah diingatkan petugas agar para siswa yang memiliki surat izin mengemudi saat berkendara harus mengenakan helm standar dan mengikuti aturan keselamatan di jalan raya. Di wilayah Kota Gunung Sitoli khususnya kita lihat agak meningkat kepadatan arus lalu, mengingat antusias orang tua untuk mengantar anaknya ke sekolah. Namun untuk kepadatan ini, apalagi pada saat musim hujan, kepadatan pasti meningkat. Namun kita lihat sekarang sudah kita lakukan pengamanan bersama dengan TNI juga di lapangan, dan ada beberapa titik sepanjang jalan karet ini sudah kita laksanakan pengamanan untuk anak-anak sekolah penyeberangan pada saat masuk sekolah.
Pengaturan lalu lintas seperti ini merupakan program rutin Polri hingga ke semua jajaran dalam wilayah hukumnya termasuk pada daerah Gunung Sitoli dan Kepulauan Nias. Untuk itu penguatan kapasitas dan sumber daya manusia petugas kepolisian semakin dimaksimalkan dalam mewujudkan presisi Polri bagian layanan publik. Sementara itu pemirsa, kemacetan arus lalu lintas di Pasar Tumpah Porsea, Kabupaten Toba pada hari pekan setiap minggu sering terjadi. Hingga sejauh ini belum dapat dikendalikan secara maksimal. Parkir di sepanjang Jalan Sisingamangaraja, Patuan Anggi, Patuan Negari, dan Ferdinand Lumbang Tobing menjadi faktor utama kemacetan tersebut. Akibatnya sering mengalami kemacetan arus lalu lintas yang sangat panjang khususnya di siang dan sore hari ketika para pedagang tengah bermuat dagangannya. Kasih Pemanduan Moda Pengembangan dan Teknologi Dishub Toba, Leonard Tampubolon mengatakan pada umumnya di hari pekan atau Rabu setiap minggunya kepadatan volume kendaraan terjadi dikarenakan aktivitas para pedagang di Pasar Tumpah Porsea, begitu juga lokasi jalan yang masih terbatas yang menambah tingkat kemacetan arus lalu lintas. Leona menjelaskan bahwa pihak Dishub Kabupaten Toba telah berupaya untuk melakukan penguraian kendaraan dan mengatur parkir dengan satu baris dan mengarahkan agar tidak parkir selama satu hari penuh di sepanjang jalan, juga berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Penyebab lain kemacetan arus lalu lintas juga terjadi ketika para pedagang mengangkut barang yang telah dibeli. Leonard juga mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat ini Dinas Perhubungan Kabupaten Toba akan segera melakukan penindakan ataupun razia kepada kendaraan bermotor yang asal parkir di sepanjang Jalan Pasar Porsea pada hari pekan. Batas kita Dinas Perhubungan, kita hanya menata parkir agar rapi. Kalau untuk menilang segala macam Pak, itu ada momennya Pak. Ada penindakan khusus nanti dalam razia. Cuma saat ini mungkin kita masih dilonggarkan karena situasi masih libur sekolah. Mungkin nanti 2 minggu ke depan kita akan adakan penertiban kendaraan Pak. Modus berpura-pura sedang melaksanakan ibadah, pejalan kaki yang sedang melintas mencuri sepeda motor umat yang sedang melaksanakan sholat. Video rekaman CCTV merekam detik-detik aksi Heri, pelaku curanmor yang beraksi mencuri sepeda motor di salah satu vihara di Jalan Sunggal, Medan kemarin. Heri yang pada saat kejadian tengah berjalan kaki melintas di depan vihara seketika melihat ada sepeda motor dengan kondisi tidak terkunci. Dengan berpura-pura ikut melaksanakan sembahyang, Heri langsung mendatangi incarannya, lalu menghidupkan kunci kontak dan membawa kabur sepeda motor tersebut. Aksi tersangka sempat dipergoki oleh korbannya yang sedang sembahyang, namun tersangka berhasil kabur. Kapolsek Sunggal Kompol Bambang G. Huta Barat mengatakan sepeda motor curian ini dijual ke kawasan Medan Marelan dengan nilai Rp900.000. Pencuriannya, ini sepeda motor terparkir di Wendeng, TKP, kemudian pemilik lupa mengambil kunci kontak, sehingga ketika tersangka melintas di depan kelenteng, melihat sepeda motor terparkir dengan kunci masih lengket, kemudian dibawa oleh tersangka yang awalnya coba untuk mengekor tidak hidup. Kemudian pada saat aksinya dilakukan terlihat oleh korban, korban teriak, dia spontan tersangka membawa kabur langsung sepeda motornya, langsung diekor hidup. Berdasarkan pengakuan tersangka IA, baru beraksi 1 kali. Hasil uang penjualan sepeda motor curian digunakan untuk menghidupi keluarganya di Lubuk Pakam, Deli Serdang. Atas perbuatannya tersangka terjerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun kurungan penjara. Pemirsa, guna menurunkan angka stunting di Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara, pemerintah melakukan berbagai terobosan. Salah satunya melalui penyuluhan yang dilaksanakan tim penyuluh kesehatan dari Dinas Kesehatan dan juga Bidan Desa. Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya mengenal anak dengan gejala stunting, tim penyuluh dari Puskesmas Rantau Prapat memberikan sosialisasi kepada ibu hamil dan ibu yang memiliki anak balita.
Lewat sosialisasi itu, tim penyuluh menyampaikan bahwa stunting dapat dicegah dan diatasi dengan berbagai upaya, salah satunya melalui pemeriksaan berat dan tinggi badan. Jika tinggi dan berat badan si anak tidak seperti anak yang sehat pada umumnya, maka pihak penyuluh akan melakukan pemeriksaan yang lebih mendalam. Setelah memastikan si anak memiliki gejala stunting, tim penyuluh melakukan berbagai treatment, mulai dari pemberian makanan tambahan berupa biskuit dan susu, sekaligus memberikan makanan lokal yang bernutrisi tinggi, sehingga dapat memicu pertumbuhan badan anak dengan baik. Untuk mempercepat proses pertumbuhan anak yang dinyatakan stunting, bidan puskesmas dan petugas gizi akan memberikan makanan lokal yang sudah diolah di dapur sehat milik Dinas Kesehatan. Terbukti melalui inovasi penanganan jemput bola dengan pemberian pendampingan serius terhadap anak penderita stunting berangsur membaik dari sisi berat dan tinggi badan. Data balita stunting dapat kita peroleh dari posyandu yang kita dapat dari tim gizi yang mungkin bisa kita pantau dari pertumbuhan dan pertambahan berat badan si balitanya. Adapun di sini kita memberikan bantuan yaitu berupa makanan tambahan yang kita berikan setiap hari kepada bayi dan balita kita yang stunting. Untuk selanjutnya kita pantau setiap 2 minggu sekali atau per 1 bulan untuk pemantauannya selanjutnya. Petugas gizi dari Puskesmas Rantau Prapat, Dos Maria Sinaga mengatakan, untuk menurunkan angka stunting di daerah Kabupaten Labuhan Batu, petugas gizi mengedukasi ibu balita penderita stunting sekaligus memberikan makanan tambahan dan pangan lokal kepada anak stunting. Kami dari Puskesmas Kota sudah melakukan beberapa upaya untuk penurunan stunting, seperti memberikan edukasi kepada ibu balita yang beresiko stunting, memberikan PMT seperti bahan makanan lokal, memberikan biskuit, susu kepada balita yang menderita stunting. Dari upaya yang dilakukan berhasil menurunkan angka stunting secara signifikan di wilayah kerja Puskesmas Kota Rantau Prapat. Data stunting Kabupaten Labuhan Batu pada tahun 2021 sebesar 27% dan pada tahun 2022 mengalami penurunan 23,9%, sedangkan target Labuhan Batu pada tahun 2024 sebesar 14%. Pencapaian penurunan angka yang sangat signifikan tersebut dapat realisasi melalui pendampingan, mulai dari ibu hamil dan ibu menyusui, serta balita dengan pemberian asupan gizi yang mencukupi. Dan pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan yang berlaku esok Kamis 11 Juli 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat BMKG, bersama saya Devri Mandoza, Perakirawan BMKG Wilayah 1 Medan, akan menyampaikan info perakiraan cuaca dan hotspot untuk Provinsi Sumatera Utara Kamis 11 Juli 2024. Pada pagi hari berpotensi terjadi hujan ringan di wilayah Langkat, Medan, Binjai, Deli Serdang, Batubara, Sedang Bedagai, Asahan, Tanjung Balai, Simalungun, dan sekitarnya. Pada siang dan sore hari berpotensi terjadi hujan ringan hingga lebat yang disertai petir dan angin kencang di sebagian wilayah Sumatera Utara. Potensi hujan lebat terjadi di Langkat, Medan, Deli Serdang, Pakpak Barat, Tapanuli Tengah, Humbang Asundutan, Sibolga, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Nias Utara, Nias, Gunung Sitoli, dan sekitarnya. Pada malam hari berpotensi terjadi hujan ringan hingga lebat yang disertai petir dan angin kencang di sebagian wilayah Sumatera Utara. Hujan lebat berpotensi terjadi di Pakpak Barat, Dairi, Tapanuli Tengah, Sibolga, Nias Utara, Nias, dan sekitarnya. Pada dini hari kondisi cuaca berawan di wilayah Sumatera Utara. Untuk suhu udara berkisar 16 hingga 34 derajat Celcius, beban udara 60 hingga 98%, angin dari timur hingga barat dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Untuk titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera Utara pada pantauan tanggal 9 Juli 2024 tidak ada. Kami menghimbau kepada warga masyarakat
untuk tetap waspada terhadap potensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di sebagian wilayah pegunungan hingga pantai timur Sumatera Utara yang dapat berpotensi terjadinya banjir, longsor, serta bencana hidrometeorologis lainnya. Demikian informasi dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Sobat BMKG sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa, informasi yang baru Anda saksikan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Sulastyon. Dan saya Putri Rahmadani Zain pamit undur diri. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Sampai jumpa.